Teman-teman, kita belajar tentang plagiarisme atau hal yang berhubungan dengan plagiat dan langkah-langkah menulis ilmiah. Kita tambahkan satu topik nanti, yaitu tentang metodologi penelitian. Ini karena ada hubungan dengan tulisan ilmiah. Jadi topik kita pertama plagiarisme dan hubungannya salah satunya dengan hak cipta tulisan, ya. Yang kedua, kita belajar langkah-langkah menyusun tulisan ilmiah. Dan sebagai tambahan atau bonus, topik ketiga adalah pengantar metodologi penelitian. Tujuan kita belajar ini, setelah belajar, mampu menjelaskan pengertian plagiarisme, ciri-ciri tulisan ilmiah, dan hak cipta tulisan. Yang kedua, mampu menjelaskan langkah-langkah menyusun tulisan ilmiah. Dan sebagai tambahan, jika ada waktu, nanti pelajari lebih lanjut tentang metode atau cara-cara penelitian. Nah, metode ini mencakup dua hal, pengambilan data dan pengolahan data atau analisis data. Apa itu plagiarisme? Itu adalah tindakan mencuri, ya, mencuri hak cipta, misalnya mencuri ide atau tulisan orang lain yang diakui sebagai karyanya. Ini disebut mencuri karena mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Yang tidak disebut mencuri jika dia menyebutkan penulis atau sumber aslinya. Ya, ini catatannya. Dan ini diatur salah satunya melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2010 nomor 17. Ada aturan tentang pencegahan dan penanggulangan, ya, plagiat di perguruan tinggi. Di pasal 1 disebutkan plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, hati-hati, ya, tidak sengaja pun disebut plagiat jika memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai. Ini kalau di perguruan tinggi, dosen, mahasiswa akan mendapatkan nilai dari karya ilmiah. Namun karya ilmiah itu mengambil tulisan orang lain tanpa memberi kutipan, ya, tanpa mensitasi atau menyebutkan dalam sumbernya atau referensinya. Nah, apa itu plagiarisme? Untuk lebih jelasnya, ini contohnya adalah mengambil tulisan orang lain jadi tulisan sendiri. Mengambil gagasan atau ide orang lain menjadi ide sendiri. Mengambil temuan, ya, rumus atau metode orang lain menjadi temuan sendiri. Mengakuisisi karya banyak orang menjadi karya sendiri. Menerbitkan tulisan sendiri ke dua penerbit yang berbeda. Ya. Ini kalau tanpa memberitahu kepada dua penerbit, maka dianggap pelanggaran pula, ya, paling tidak melanggar etika, masuk ke plagiarisme. Dan terakhir, meringkas, ya, menulis ulang, memparafrase, itu mengutip tak langsung, jadi menulis ulang dengan kalimat berbeda tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi tulisan orang lain ditulis ulang tanpa menyebut, itu plagiarisme. Lalu apa itu tulisan ilmiah? Ini sudah kita bahas di topik sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Nanti bisa dibaca ulang supaya benar-benar paham, ya, tentang apa itu tulisan ilmiah. Nah, ini penjelasan lebih lanjut, ya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan nomor 17 tahun 2010, karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, ya, ini hubungannya dengan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis, ya, karya ilmiah itu tertulis baik cetak maupun elektronik, yang diterbitkan atau dipresentasikan. Pengertian diterbitkan itu dalam bentuk buku, ya, misalkan buku cetak atau elektronik, artikel, ya, jadi artikel dalam jurnal ilmiah atau majalah, surat kabar, kertas kerja atau makalah, ya, dalam seminar organisasi profesi misalnya, dan halaman elektronik, ya, halaman elektronik dalam web, atau penerbitan lain di luar ABCD. Jadi selama itu diterbitkan untuk publik, maka itu dinamakannya sudah diterbitkan.
ciri tulisan ilmiah ini melengkapi ya ciri-ciri sebelumnya. Kita langsung fokusnya ke penelitian ya. Tulisan ilmiah dalam hal perguruan tinggi, baik itu mahasiswa dosen, itu basisnya adalah data atau penelitian. Meskipun tidak harus empiris. Ya, penelitian empiris itu artinya mengambil data secara langsung melalui observasi atau survei atau wawancara misalnya. Tidak harus empiris. Jadi penelitian boleh juga penelitian tidak empiris. Contohnya pustaka, ya, kajian pustaka, kajian literatur. Itu penelitian pula. Membaca buku, membandingkan buku, itu ditulis menjadi sebuah hasil perbandingan misalnya, itu penelitian pula ya. Tulisan ilmiah berbasis penelitian. Tulisan yang tidak berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah itu tidak disebut ilmiah ya. Misalnya hanya berupa opini pribadi atau fiksi bahkan ya. Apalagi hoax ya. Hoax itu bukan tulisan ilmiah. Contoh penelitian empiris yang pertama, perancangan perangkat lunak atau software. Ini contoh kalau di ilmu komputer ya, maupun sistem informasi. Jadi di sini disebut empiris karena ada proses observasi, proses survei, atau misalnya melalui wawancara. Ya, pengambilan data langsung di perusahaan atau organisasi yang dijadikan objek penelitian untuk merancang software misalnya. Yang kedua, mengembangkan atau mendevelop, ya, membangun atau mengimplementasikan ya, sistem informasi atau software. Nah, ini biasanya juga pengambilan data ada ya, maka dia disebut empiris. Atau uji coba, diuji cobakan itu juga empiris. Jadi ada data hasil uji coba, baik itu di komputer atau di laboratorium. Yang tidak empiris, tadi contohnya adalah studi literatur, perbandingan metode pengembangan perangkat lunak. Ya, kalau di metode pengembangan perangkat lunak itu ada waterfall, ada agile, dan lain-lain. Nah, itu kalau ada yang menganalisis dengan membandingkan berdasarkan tulisan-tulisan ilmiah lain, misalnya buku atau dari jurnal, maka itu disebut penelitian. Dan tulisannya nanti jadi ilmiah, meskipun penelitiannya tidak berdasarkan survei, mengambil data ke pengguna atau ke calon pengguna misalnya ya. Ini namanya tidak empiris, jadi studi pustaka, studi literatur. Ciri yang kedua adalah menghargai hak cipta. Nah, ini kenapa tadi saya sebut bahwa kita harus memahami hak cipta, karena kita tidak ingin dinilai melanggar hak cipta, dinilai melakukan plagiat. Jadi caranya gimana? Menyebutkan sumber. Ya, jadi kalau kita menulis dan tulisan kita ada tulisan orang lain, sebutkan penulisnya, itu sudah selesai. Soal cara menulisnya nanti kita bahas di pertemuan khusus ya. Jadi ketika menulis sebuah kalimat dan kalimat itu diambil dari kalimat orang lain, maka kita sebutkan. Misal diberi nomor di belakangnya, nanti disebutkan di daftar pustaka dari buku apa atau majalah apa atau web, alamatnya di mana ya. Itu namanya menyebutkan. Tujuan menyebutkan sumber ini selain menghargai hak cipta, juga untuk menunjukkan keterbukaan ya. Dalam bidang ilmiah itu ada keterbukaan, mengakui pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain. Tidak eksklusif atau egois, ya, tapi inklusif. Jadi secara bersama-sama mengembangkan pengetahuan. Sekaligus ini untuk menambah, menguatkan data yang sudah ada, yang sudah kita miliki ya, dengan pendapat orang lain. Masih lanjutan menghargai hak cipta, ini ada undang-undang ya, hak cipta. Yang paling baru adalah tahun 2014, nomor 28. Hak cipta itu hak eksklusif yang dimiliki pencipta ya. Jadi kalau kita menciptakan tulisan, menciptakan lagu, menciptakan desain gambar, itu punya hak cipta gitu namanya. Itu otomatis kita miliki berdasarkan prinsip deklaratif, dinyatakan ya. Jadi dinyatakan bahwa ini tulisan saya.
setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, artinya diterbitkan. Ya. Diterbitkannya di web, di elektronik maupun di cetak. Nah, penerbitan ini ada tentu saja ada kriteria, nanti kita bahas terpisah ya, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, yang berlaku tentu saja ya. Jadi kalau ada batasan-batasan lain itu tetap berlaku. Hak cipta itu hak eksklusif. Nah, ada dua jenis, yaitu hak moral yang otomatis melekat kepada pencipta ya, yang menciptakan atau yang menulis dalam hal ini. Juga ada hak ekonomi. Nah, ekonomi itu bisa dilimpahkan ke orang lain. Misalnya ke penerbit. Nah, kita dibayar penerbit, lalu penerbit berhak menjual tulisan kita. Itu namanya hak ekonomi. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang. Ya, jadi sama dengan umumnya tulisan, boleh satu orang beberapa orang. Sendiri atau bersama-sama. Menghasilkan ciptaan. Jadi contohnya tadi apa? Tulis ya. Pencipta adalah penulis buku, penulis makalah, penulis jurnal. Ya. Juga bisa pembuat desain cover buku, desain tampilan buku, itu juga pencipta desain. Pembuat program komputer, programmer, itu pencipta program. Pengarang lagu berarti pencipta lagu. Pembuat skenario video atau film, itu berarti pencipta skenario, dan lain-lain. Masih lanjutan pengertian hak cipta menurut undang-undang. Kalau tadi pencipta, sekarang ciptaan. Apa yang disebut ciptaan? Yaitu hasil karya cipta dari pencipta tadi ya, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra. Ya, seni itu tadi desain, gambar, ya. Cover buku tergolong seni ya. Atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, ya, istilah-istilah yang mirip, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jadi kalau tulisan berarti dituliskan, ya, diterbitkan. Contoh ciptaan, hasil ciptanya buku. Ya, kalau tadi penulis buku, hasilnya buku. Desain cover buku, ya, desainnya, gambarnya. Tata letak buku, ya, tata letaknya, itu desain ya. Isi makalah, jadi format dari makalah. Jadi kalau formatnya itu desainnya, kalau isi adalah tulisannya. Jadi tulisan yang ada di makalah. Kode program, programmer penciptanya, hasilnya adalah kode program. Desain tampilan program, ya, desain dari aplikasi, itu desainnya yang diciptakan. Irama lagu adalah iramanya, dan lirik lagu adalah suaranya, bunyinya, ya, bunyi penyanyi atau vokalnya. Skenario video, ya, tulisannya yang menceritakan urutan video, dan lain-lain. Pengertian hak cipta menurut undang-undang, lanjutan juga ya. Pemegang hak cipta itu siapa? Ya. Jadi ada pencipta. Yang pertama ini ya, pencipta sebagai milik hak cipta. Pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta. Jadi bisa juga ya, pihak lain yang diberi hak, ya, dialihkan penciptaannya. Jadi hak cipta boleh dialihkan. Pihak lain yang menerima lebih lanjut, nah, jadi bisa dialihkan kembali seterusnya ya. Nah, ini sebagai contoh. Misalkan buku kuliah, itu ciptaannya berupa buku. Nah, misal buku itu diterbitkan, dibiayai pembuatannya oleh perguruan tinggi STTNF. Pencipta, penulis, mahasiswa atau dosen, maka dia disebut pencipta. Jadi penulis dan pembuat desain bukunya. Pemegang hak cipta, nah dalam hal ini bukan penulis karena dibiayai oleh institusi. Nah, umumnya pemegang hak ciptanya dialihkan ya, otomatis kepada institusinya. Pemilik hak ekonomi otomatis institusinya ya, karena ketika dia menulis atau membuat program, kalau program itu dibiayai atau digaji oleh perusahaannya. Lalu bagaimana dengan hak penulis buku yang menyerahkan bukunya ke penerbit? Coba pikirkan sebentar. Buku itu jadi ciptaannya siapa? Nah, itu terjawab di atas ya. Ciptaan adalah penulis, ya, penulis buku. Dia disebut pencipta. Tapi
hak selanjutnya misalkan menerbitkan dan menjual itu hak penerbit. Jika pencipta sudah dibayar oleh penerbit misalnya ya. Dan lain-lain. Jadi banyak model kerjasama atau kontrak terkait hak cipta. Sekarang kita lanjut dengan ciri tulisan ilmiah ketiga adalah prospektif atau kekinian. Topik, masalah, kerangka teoritis atau kajian teori, pustaka, kajian penelitian lain yang terkait ya, misalkan mengacu penelitian lain, dan analisis atau pengolahan datanya. Pembahasannya, hasil dari analisis dibahas ya, hasil pengujian dibahas ya. Nah, itu mencakup peluang ke depan. Jadi ada peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan dikaitkan dengan kondisi saat ini, itu namanya kekinian. Itu. Ciri yang keempat, nalar kritis penulis ya. Jadi idenya itu dari penulis secara kritis karena yang ditulis berdasarkan data ya, atau pengalaman, atau berdasarkan ilmu pengetahuan lain, bukan berdasarkan perasaan atau emosi saja. Jadi lebih ke berdasarkan nalar, objektivitas ya, data. Ciri kelima, ada hal baru. Ya, ini mirip yang sebelumnya, ada sesuatu yang baru. Jadi meskipun metode sama, tapi kalau organisasinya berbeda, itu ilmiah boleh ya. Hal baru tidak harus penemuan metode baru. Nah, karena kalau metode baru atau ilmu baru atau teknologi baru itu biasanya untuk tingkat S3, ya, doktoral. Kita masuk ke langkah-langkah menyusun tulisan ilmiah. Yang nomor satu adalah menemukan masalah dan cara penyelesaiannya. Ini sangat penting ya, sebelum menentukan topik dan judul itu kita harus tahu apa masalah. Misalnya ada masalah di organisasi itu yang perlu diselesaikan dengan software. Lalu topiknya adalah membuat software, contoh sederhana ya. Yang ketiga, menulis rumusan masalah. Jadi masalah yang sudah ditemukan, dirumuskan. Nah, ada yang bentuknya pertanyaan, maka disebut juga pertanyaan penelitian. Misalnya, bagaimana membuat software? Karena ada masalah kebutuhan software, berarti rumusannya adalah bagaimana membangun software. Yang keempat, menulis tujuan. Ya, ini sama dengan rumusan masalah ya, hanya kalimatnya bukan pertanyaan. Tapi kalau bagaimana membangun software, berarti tujuannya memahami proses software itu dibangun sampai berhasil, ada hasilnya. Itu tujuan. Manfaat, berarti manfaat dari software itu lebih lanjut. Yang kelima, masalah itu kadang terlalu luas ya. Maka boleh dibatasi. Jadi batasan masalah jika ada ya. Misalnya software di perusahaan itu harusnya ada 10 modul, 10 subprogram ya. Maka kita boleh batasi menjadi 5, itu namanya membatasi. Keenam, menentukan dan memahami target pembaca. Ini mau kita tulis ya, ketika mau menulis ya, buat siapa? Kalau pembacanya lingkungan ilmiah saja, berarti ini murni ilmiah ya, tulisan ilmiah dengan target yang spesifik. Misalnya sama-sama pengembang software, berarti kita fokusnya ke sana. Kalau target pembacanya itu umum ya, terlalu umum, maka hal-hal yang sangat teknis tidak perlu dituliskan. Apalagi targetnya awam ya, maka bahasanya harus diubah menjadi ilmiah populer contohnya. Yang ketujuh, menyusun sistematika penulisan. Ini biasanya sudah ditentukan oleh lembaga yang menugaskan kita, misalnya perguruan tinggi atau panitia lomba tulisan ilmiah. Ya, sistematika itu bab 1 apa, bab 2 apa, dan seterusnya. Yang kedelapan, mencari dan membuat kajian pustaka yang berhubungan dengan topik. Ya, jadi setelah jelas tadi ya tujuannya apa, kita harus cari buku acuan atau penelitian yang serupa.
nanti digabung dengan teori tadi ya, teori dari buku dan hasil penelitian digunakan untuk mengolah data dan membahas hasil olah data itu di nomor 9 ya. Jadi data dikumpulkan, terus diolah dan dibahas hasilnya. Mengolah data disebut juga menganalisis. Dan terakhir di poin 10 adalah membuat simpulan atau kesimpulan. Dan biasanya dilengkapi dengan saran. Nah, saran itu berdasarkan hasil simpulan dan pengolahan. Ya, kesimpulan juga disusun berdasarkan hasil pengolahan data tadi. Maka kesimpulan ini harus sama dengan tujuan, ya harus sama. Sama pula dengan rumusan masalah. Jadi topiknya sama dan menjelaskan kalau kesimpulan berarti tujuan penelitiannya tercapai salah satunya ya. Kalau ada kekurangan maka dimasukkan ke dalam saran.